Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian sob YouTubeku selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 10 Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5 Juli 2025. Kalian Mbak Unul ajak mengikuti acara Muspimcap, Musyawarah Pimpinan Cabang Aisyah Pertama Cabang Sawahan Surabaya, yang diadakan di Elmi Hotel di Jalan Panglima Sudirman nomor 42 sampai 46 Surabaya. Acara ini dilaksanakan tepat pukul 8 pagi dalam rangka memusyawarahkan program-program yang sudah dicanangkan dan mengevaluasi program ke depan yang harus dilaksanakan pada periode masa tahun 2022 sampai 2027 ini. Acara ini sekaligus memperingati Milad Aisyah yang ke-108 tahun. Pimpinan Cabang Aisyah Sawahan dalam Muspimcap pertama mengusung tema dinamisasi perempuan berkemajuan mewujudkan sawahan berkeadilan. Dalam video ini meliput sesi kedua atau acara inti dari Muspimcap itu sendiri, mulai dari penyampaian materi yang disampaikan langsung oleh Ibu Hajah Alifah Hikmawati STHI selaku Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Surabaya dengan tema optimalisasi peran perempuan dan strategi pengembangan pendidikan dakwah di dalam Aisyah. Yuk ikuti terus dan tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi kalian yang baru saja menemukan Mbak Unul YouTube channel ini. Ibu-ibu yang saya hormati, saya diberi kesempatan waktu 45 menit untuk memaparkan materi yang diberikan oleh panitia Muspimcap, yaitu optimalisasi peran perempuan dan strategi pengembangan pendidikan. Itu adalah Aisyah itu mulai dari ranting, cabang, dan seterusnya, khususnya di cabang, di ranting dan cabang, tugasnya adalah mendakwahkan Islam secara kafah. Sehingga para ibu sekalian, kita bisa optimal dalam berdakwah itu untuk mewujudkan masyarakat, khususnya di cabang sawahan, dengan berkeadilan. Ini sesuai dengan tema ini ya. Nah, berkeadilan, mewujudkan sawahan berkeadilan. Jawab setiap muslim dan muslimah tanpa harus mengecualikan dia itu pimpinan inti, pimpinan majelis, ataupun dia sebagai anggota, ataupun sebagai keluarga besar Aisyah khususnya di Sawahan. Siapa yang punya tanggung jawab? Kita semua. Jadi dakwah itu merupakan tanggung jawab setiap muslim dan muslimah yang bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan. Bu, berdakwah itu tidak hanya ceramah loh. Betul Bu ya? Tidak hanya berdakwah, tidak hanya berceramah. Panjenengan hadir di Muspimcap kali ini, ya setiaplah kita mengatakan Aisyah menggunakan kostum yang sesuai dengan syariat, itu dakwah. Sehingga dari pihak hotel yang nyewa gedung kali ini siapa ya? Kok brukut? Apa Bu brukut itu? Menutup aurat. Sehingga tanpa bertanya tadi saya pada saat masuk, Ibu mau ke Aisyah? Iya, tahu. Karena mungkin pakaian saya sesuai dengan panjenengan yang sudah hadir lebih awal. Dari pihak hotel sudah tidak mengerti, oh berarti ini adalah gerombolannya. Gerombolannya sing nyewono ini lantai 1 dia.
lantai 1 itu paling. Karena kostum yang kita gunakan ini sama, sesuai dengan syariat. Gunakan jilbab yang menutup aurat. Aku ingin pantas gak ya? Kadang-kadang orang tuh ragu. Potongan kayak aku aja ada jilbab gede, pantas gak? Ngaku gitu. Kenapa secara syar'i itu akan menjadi, jangan sampai tidak ada yang mewakili hadir. Kalau toh misalkan buat Sulika ada berhalangan, dimungkinkan untuk ada siapa. Di gabungan organisasi wanita Kota Surabaya yang diketuai oleh Ibu Eri Cahyadi, Aisyah itu selalu disebut. Saya bukan membanggakan diri saya. Sejak periode saya kegiatan di luar Aisyah, saya dan tanpa pandang bulu. Kesantunan yang kita berikan kepada masyarakat itu adalah merupakan dakwah kita. Sekali lagi, jangan diartikan dakwah itu hanya ceramah. Penyerangan dedek putra putrinya saya tadi ternyuh sekali. Dikatakan bahwa yang membuka MC-nya adalah putri dari Bu Nur Khoirotin yang membaca Al-Quran juga demikian. Wah. Celengan suarga teman. Qurrata a'yun. Itu adalah merupakan dakwah untuk keluarga dan dakwah untuk masyarakat, agar dicontoh oleh masyarakat luar bahwa mendidik anak itu seperti nilai lebih daripada yang lain. Hal semacam ini para ibu sekalian saya rasakan beberapa kali. Saya tuh pernah digitukan orang juga, sakuampung diundang kuape, kecuali rumah saya nggak diundang. Sebagai manusiawi makel, awas ya aku angkat ya tak undang. Manusiawi seperti itu. Tetapi kalau dengan hikmah dan mau'idhah hasanah, justru itu pindahan rumah. Gitu ceritanya, pindahan rumah Bu, sak kampung diundang kabeh kecuali saya. Tok rumah saya nggak diundang. Bayangkan Bu, bagaimana sakit hati. Manusiawi Bu, nek sak kampung diundang lah, terus mek ndil-ndil kecuali kalau ada temannya. Apa yang saya lakukan Bu? Beberapa hari setelah acara dia mengundang orang satu kampung, 1 minggu berikutnya saya datang sama suami. Alhamdulillah pindahan rumah Ibu Haji. Oh nggih. Hilang mangkele Bu. Tapi dia nggak menyinggung kenapa saya nggak diundang. Ternyata memang ada masalah Bu. Dulu itu dia itu ngarep anak saya. Terus anak saya keburu dilamar orang lain. Ceritanya seperti itu. Dan dia sebenarnya sudah menyampaikan kepada orang lain untuk memberitahu saya, tapi saya dikongkon kirawani. Begitu malam ada lamarannya anak saya, dia subuh-subuh datang ke rumah. Bener tanya, oh nggih. Loh, jenengan itu buat kenal atau buat tahu di sana ini nek kula iki. Enggak itu. Ya memang tidak. Ternyata saya telusuri yang disuruh menyampaikan itu gak wani menghadap saya. Ya itu namanya bukan jodoh ya. Jodoh itu kan di atas yang ngatur. Dengan sebab itu setiap kegiatan saya nggak pernah ada acara apapun saya nggak diundang. Sampai kata suami, ayo nyambangi Bu Haji sebilang. Saya sambangi 1 minggu berikutnya saya sambangi. Luluh Bu sekarang ini lebih baik kepada saya daripada yang lain. Nek ngeteri opo-opo aku dhisik. Itu namanya bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Waktu itu apa hati saya seperti ibu aku gak mangkel sak kampung diundang kabeh dengan berkata aku gak diteri, yo gak diundang. Tapi sebagai seorang Aisyah tidak boleh berbuat seperti itu. Mereka melakukan seperti itu karena hawa nafsu mereka yang marah kepada saya, tetapi saya harus menetralisir. Masya Allah Bu, pada saat saya kunjungi dia pindah rumah itu senangnya luar biasa. Sak kampung gak harus nyambang mek saya sendirian nyambang. Itu namanya mau'idhah hasanah.
tidak semua orang Bu mampu melakukan seperti itu. Mangkel ini seorang, hilangkanlah rasa mangkel itu. Kemudian Ibu, berikutnya adalah kebijaksanaan dalam memberikan peringatan yang baik. Keadilan gratis memang prioritas jamaah kita, tapi jangan sampai kemudian masyarakat di sekitar kita, di sekitar komunitas kita, misalkan bagi-bagi sembako di daerah masjid tempat pengajiannya Aisyah, jangan sampai orang yang di kanan kirinya masjid itu nggak kebagian. Jenengan undang untuk hadir di masjid, ayo Bu, nanti pengajian kami ingin bagi-bagi sembako. Prioritas memang untuk keluarga besar Aisyah jamaah pengajian yang sekarang sudah bermunculan. Alhamdulillah. Di mana mereka berbuat baik dengan nanti akan kebagian ganjarannya. Oh, aku kok narik nom-nom Pak Pulakan jenengan gak berbagai aspek kehidupan, tidak berhenti sampai kapanpun. Kapan saya mari ini Aisyah itu nggak akan mari Bu, wong 108 tambah maju kapan sih aku iki mari berjuang na Aisyah. Coba jangan tersani Bu Nunu datang ke sini dengan menggunakan bantuan kaki dengan tongkat. Wes Bu Nunu, wes gak usah derek anggone Elmi Hotel. Enggak, saya ikut. Walaupun saya harus menggunakan kaki tambahan. Sampai kapan saya harus berhenti Aisyah? Sampai Allah memanggil kita. Orang dakwah itu seperti itu. Wes aku tak ngerawati bojo ae, delek swarga. Iya betul. Tapi apakah begitu saja meninggalkan Aisyah? Tidak. Apapun yang bisa diwakilkan oleh orang lain, saya gantikan. Tetapi selama saya bisa hadir, saya mencari solusi untuk menjaga suami sementara saya tinggal, dikerjakanlah itu. Terus berjiwa besar, menunjukkan keberanian, membantu pemerintah untuk mencerdaskan bangsa, punya gagasan yang disampaikan kepada suami tercintanya Bapak Dahlan, Kiai Dahlan. Saya ingin menampung, mengumpulkan ibu-ibu untuk berjuang seperti yang jenengan lakukan Pak Kiai Dahlan. Apa itu? Ya kumpulan wanita muslimah yang bergerak untuk dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dengan lega Kiai Haji Ahmad Dahlan menerima gagasan istrinya ini. Siap. Kira-kira apa nama yang jenengan pikirkan yang akan dijadikan nama persyarikatan itu, nama perkumpulan itu? Gederen wonten. Selama kurang lebih 45 menit materi sudah disampaikan oleh Ibu Hajah Alifah Hikmawati STHI, dan acara ini dimoderatori oleh Ibu Sekretaris PCA Sawahan Surabaya yaitu Ibu Sri Winarti SPD. Kemudian dalam paparan materinya Ibu Hajah Alifah Hikmawati menggarisbawahi bahwa dakwah itu tidak selalu dimaknai dengan ceramah, tetapi masih banyak lagi cara berdakwah yang harus disampaikan dengan tata cara komunikasi yang baik, yang bersifat mengajak, merangkul, bukan menegur dan memukul. Beliau juga menyampaikan bahwa ada 3 cara dalam berdakwah. Dakwah bil lisan dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, dakwah bil hikmah wa ma'udotil hasanah. Yang ketiga, kebijaksanaan dalam memberikan peringatan yang baik demi mewujudkan keadilan di berbagai aspek kehidupan. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan tata tertib secara masing-masing. Baru acara musyawarah pimpinan cabang Aisyah Sawahan ini dimulai dengan menampilkan dinamika ranting yang masing-masing disampaikan oleh ketua ranting. Di wilayah Kecamatan Sawahan ini ada 5 ranting: ranting Petemon,
Kupang Krajan, Kedunganyar, Putat, dan Banyu Urip. Mereka menyampaikan program unggulan dan prioritas yang ada di wilayah ranting mereka masing-masing. Program prioritasnya adalah ini TPJA. Jadi kami kemarin itu sudah mengikuti pelatihan karena tim kami yang lama itu kan sudah sepuh-sepuh. Jadi kami berusaha untuk membentuk tim baru. Dan kemarin sudah mengikuti pelatihan 2 orang. Jadi dan sekaligus praktek sekalian ketika ada orang tua dari Aisyah, jamaah Aisyah yang sedo. Jadi mulai praktek lagi. Saya kira itu saja program prioritasnya. Ada yang unggulan 1 ngaji tapi nggak ada peminatnya, nggak suka ngaji ya? Belum. Insya Allah, terima kasih. Jadi kami berusaha untuk meningkatkan tingkat bacaan Al-Quran kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Untuk ranting pertemuan program unggulan selama ini yaitu yang selalu masih aktif itu kan semua ya sudah aktif kayak taklim, keuangan, infak, bakti sosial, pengkaderan. Sekarang yang jadi unggulan itu tabungan kurban. Terus membantu kegiatan di Masjid Al-Iman karena situ adalah base camp kita selama di ranting. Itu berupa sosialisasi dalam kegiatan bulan Ramadan, pengumpulan zakat, pelaksanaan kurban, serta renovasi masjid. Itu keunggulannya. Untuk yang belum terlaksana selama ini juga tahsin, karena waktu belum terlaksana tapi sudah kita programkan. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari PRA Putat hanya sedikit unggulan tapi harus dilaksanakan, yaitu setiap bulan Putat itu mengadakan pengajian dan yang mengisi dari warga Putat itu sendiri seperti Bu Sutani, Bu Rupiati, Bu Nur Khairotin. Itu aktivitasnya setiap bulan untuk mengisi pengajian di ranting kami dan dibantu oleh bapak-bapak. Selain itu alhamdulillah setiap bulan Ramadan ranting kami mengadakan itikaf bersama bapak-bapak Muhammadiyah. Ya Bu, begitu aja unggulan kami. Semoga walaupun sedikit ini, yang penting harapan kami bisa berjalan terus. Terima kasih. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai ranting yang bontot ya untuk saat ini, karena belum terbentuk PRA Pakis, insya Allah akan menyusul. Ini tentunya dinamika ranting dari Banyu Urip ini masih belum banyak nih Ibu-Ibu. Tetapi alhamdulillah kita sudah mempunyai program rutin dan juga program unggulan. Meskipun program unggulan ini standarisasi aja, belum seperti ranting-ranting senior dari kami seperti Ketemon, Kedunganyar, Kupang Krajan, dan lainnya. Ini insya Allah program rutin yang sudah ada di Banyu Urip ini alhamdulillah bisa terlaksana. Sebagai berikut, yang pertama yaitu pengajian rutin di tingkat ranting 1 bulan sekali, alhamdulillah sudah berjalan. Yang kedua, menghidupkan membaca Al-Quran atau tahsin, alhamdulillah juga berjalan kemarin. Terus menghadiri pengajian rutin di tingkat cabang di Ahad pertama setiap bulannya. Dan yang keempat, mengadakan pertemuan periodik antara pimpinan dengan anggota. Karena kita sebagai ranting baru, tentunya kita perlu konsolidasi dengan anggota. Jadi kalau kita rapat periodik di ranting, kita ajak semua dengan anggota. Karena kita perlu partisipasi dari anggota dan juga konsolidasi untuk meningkatkan penguatan organisasi agar ranting Banyu Urip semakin solid dan kuat. Yang kelima yaitu kegiatan sosial, yaitu berkunjung dan silaturahmi untuk menjenguk anggota yang sakit atau meninggal dunia. Alhamdulillah juga sudah terlaksana selama ini. Dan kita sebagai program unggulan di Banyu Urip, standarisasi aja yang kami utamakan saat ini untuk program TPJA. Karena ini
di Ranting Banyu ini saya rasa sangat perlu sekali, karena kemarin ada kejadian juga di Banyu Urip, ada dulu mantan anggota Aisyah Muhammadiyah PRN itu ada yang meninggal, namanya Bapak Haji Ali. Itu beliau menginginkan keluarganya untuk dimakamkan atau dirawat secara Muhammadiyah. Nah itu di PRN Banyu Urip belum ada yang siap. Jadi kalau dirasa di Aisyah PRN Banyu Urip ini saya kira juga sangat memerlukan sekali. Jadi program unggulan dari Banyu Urip ini TPJA Ibu. Jadi saya kira cukup program kegiatan atau dinamika ranting dari Banyu Urip. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan untuk menyampaikan dinamika nanti Pak Rajan. Program rutin kita adalah yang pertama pengajian rutin setiap Ahad kedua setiap bulan. Yang kedua, program rutin kita adalah ngaji taksin setiap hari Senin sampai Kamis pada maghrib. Dan program rutin kita yang ketiga adalah baksos untuk anggota setiap Ramadan. Insya Allah untuk hambatan insya Allah sudah kita tangani, jadi nggak ada hambatan, alhamdulillah. Untuk program unggulan kami tidak ada. Untuk sementara kita belum ada untuk program unggulan. Yang ketiga, program prioritas. Program prioritas kita adalah perawatan jenazah. Ini hambatannya agak sulit soalnya setiap banyak yang takut pasti ada. Gitu. Ya udah, terima kasih, itu aja. Alhamdulillah nih anggota kita juga mudah saling mendukung, jadi kita tidak sulit untuk melaksanakan tugas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja PCA kepada para pimpinan PH untuk semuanya 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Tapi kursi ini. Ada keuangan, tantangan dan penutup. Bab 2 di pelaksanaan program secabangsawan secara berkala. Ini bagi yang mampu mungkin dari beberapa PH ini dalam rangka peningkatan kompetensi kita sebagai pimpinan. Nah, yang berikutnya adalah pemberdayaan keluarga dan komunitas, pendampingan ekonomi keluarga melalui Bu Eka, dan pendataan UMKM Aisyah yang sayangnya sekarang masih sebatas pendataan UMKM, dan ini kita harus memikirkan apa nanti yang harus kita lakukan terhadap data yang kita miliki ini. Nah, dari catatan Majelis Ekonomi Koperasi khususnya di Koperasi Bu Eka kita yang dulu pasca muscap itu terekam ada 20 anggota. Nah, hari ini 37 anggota yang masuk, berarti ada peningkatan. Nah, insya Allah mudah-mudahan ini terus kita sosialisasikan supaya MEK kita ini semakin kuat. Kemudian dalam partisipasi kemasyarakatan dan kemanusiaan kita senantiasa hadir. Tadi yang sudah disampaikan, yaitu perawatan jenazah di wilayah Cabangsawan, dan alhamdulillah kita sudah mempunyai tim perawatan jenazah. Walaupun tinggal timnya ini tegel apa gak tegel gitu ya di setiap ranting, tapi karena itu dia apa girap-girap itu yang kendala pribadi kita ya. Tapi insya Allah ayo kita selalu belajar menguatkan sesama ranting. Kalau ada yang perlu ya jangan segan-segan untuk menginfokan di grup BPP yang insya Allah nanti akan segera kita respon bersama ibu-ibu. Jangan sampai ketika ada cabang yang lain yang membutuhkan kita, seperti beberapa waktu yang lalu ada menghubungi saya langsung menghubungi tim TPJA kita.
Laporan keuangan pimpinan cabang Aisyah ini terdiri dari laporan aktivitas yang menjelaskan penghasilan komprehensif dan laporan posisi keuangan. Laporan keuangan per tahun dapat ditampilkan berupa laporan aktivitas yang menjelaskan penghasilan komprehensif dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan serta menyajikan posisi keuangan. Nah, insya Allah ini kami sedang berproses, ibu-ibu. Semuanya ya dalam upaya untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan kita di PCA Sawahan. Nah, yang tak kalah penting dan ini paling penting tantangan kita dalam 2 tahun kepemimpinan ini ada beberapa tantangan, Ibu. Saya bacakan yang B ya, Ibu ya. Nah, sinergi antara pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah di cabang dan ranting. Pada internal cabang yang kurang bersinergi dalam melaksanakan amanah persyarikatan, misalnya ini ya Bu ya, berkenaan dalam pengelolaan amal usaha, pengembangan program dan jaringan, ketidaktertiban dalam mengelola amal usaha sehingga kepemilikan amal usaha berpindah tangan. Ini jangan sampai ya Ibu, menjadi kewajiban bagi pimpinan. Nah, terkait dengan sinergi ini ada catatan. Kita sudah pernah melaksanakan sinergi dalam kegiatan muscap dengan pimpinan Muhammadiyah, kemudian ada raker dan termasuk yang terakhir kemarin tabligh akbar. Insya Allah kita akan senantiasa berupaya untuk bersinergi baik secara internal maupun eksternal ya ibu-ibu. Nah, terutama terkait dengan sinergi, mari kita selalu berusaha dan berupaya untuk melaksanakan kegiatan itu dengan tidak terkotak-kotak. Apalagi tadi ada majelis yang cuma isinya 1 orang. Memang penanggung jawabnya ya harus 1 orang, tapi ketika mengerjakannya kolektif, kolegial, bersama-sama dan semuanya sama dalam posisinya. Monggo Ibu bisa di situ, saya cuma berikan ini aja. Jadi program pertama penyusunan program database anggota ya. Jadi kita di tiap ranting itu kita sudah bahwa ada ya penyusunan, tapi kita lebih tertibkan lagi. Jadi nanti kita akan bikin sebuah buku induk yang sama formatnya sehingga perkembangan anggota ranting itu bisa terdeteksi dengan baik jika ada dinamika di dalamnya. Jadi nanti akan dibuat database jadi form gitu ya, bisa jadikan suatu buku yang nantinya akan seragam di tiap ranting gitu ya Bu. Kemudian nomor 2 itu membuat formulir anggota Asia per ranting, hampir sama tadi dengan 1. Kemudian ketiga, pelaporan periodik dari ranting terkait pengembangan anggota. Jadi nanti di rapat periodik baik di cabang maupun ranting itu memasukkan materi perkembangan dari anggota. Jadi kita itu mempunyai tujuan ke depan bahwa Aisyah itu lebih memasyarakat gitu nih. Jadi dinamika itu akan masuk dalam materi yang disampaikan di ranting maupun di cabang. Kemudian 4, pembuatan program 1 tahun pada pengajian setiap ranting. Jadi diharapkan gini, jadi lebih terorganisir dengan baik materi-materinya itu, termasuk materi di dalamnya tadi kan ada di program tadi Bu, jadi masukkan di situ ya di program itu. Jadi setiap ranting nanti membuat materi kajian taklim selama 1 tahun. Itu. Kemudian nomor 6, kerjasama dengan anggota cabang dan ranting terkait amal usaha atau pemberdayaan UMKM seperti yang ada di Mall Aisyah gitu. Jadi kita nanti dari cabang itu akan bentuk grup UMKM. Jadi UMKM itu bisa mamim, non mamim, di mana SIM itu suatu bentuk pemasaran ya, pemasaran maupun support pada UMKM di cabang. Jadi kebutuhan dari anggota cabang maupun ranting itu diharapkan bisa terpenuhi dari warga Aisyah sendiri. Visi dan tantangan implementasi ideologi dan kepemimpinan. Yang kedua adalah nilai dasar Islam dan ideologi Muhammadiyah tentang perempuan berkemajuan dan keadilan. Dan ketiga adalah strategi penguatan ideologi dan kepemimpinan. Dari ideologi dan kepemimpinan ini merupakan roh atau jiwanya kita sebagai Muhammadiyah, warga Muhammadiyah. Jadi kita kembangkan kompetensi-kompetensi atau melaksanakan program-program yang menunjang tentang pelaksanaan ideologi dan kepemimpinan. Yaitu yang program kita ambil tadi secara mufakat kita adakan yang pertama yaitu dengan Baitul Arqam dan pengaderan, karena
pengadilan ini belum sampai ke tingkat ranting. Mungkin seperti Baitul Arqam itu hanya dilaksanakan sampai tingkat cabang. Dan ini yang di tingkat ranting ini belum sampai, maksudnya belum ada Baitul Arqam. Jadi kami kami putuskan tadi bahwa pengkaderan Baitul Arqam atau pengkaderan ini harus kita jalankan sampai ke ranting dengan diselipi atau pemahaman ideologi Muhammadiyah dan nilai-nilai Islam yang kita sampaikan mengenai ideologi dan kepemimpinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata komisi A ini paling banyak Ibu, makanya saya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi A ini menyangkut beberapa bidang, yaitu ada bidang pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan ekonomi, ketahanan keluarga, keadilan hukum, mempromosikan perdamaian menuju keadilan. Sub pembahasannya yaitu bidang kemiskinan dan ketahanan keluarga pendidikan, yaitu bidang kemiskinan kesehatan, programnya UMKM. Dengan kondisi UMKM cabang Sawan tidak bersedia berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh cabang maupun daerah, misalnya pameran UMKM. Yang kedua yaitu sertifikasi halal sudah terrealisasi, namun hanya di ranting pertemuan saja. Strateginya yaitu mengaktifkan UMKM saat pengajian. Memang selama ini saya melihat itu kalau di rapat periode PDA itu saya lihat memang belum kesana ya UMKM kita. Sebenarnya banyak sebenarnya saya lihat itu, tapi di cabang Sawan belum bisa sampai ke PDA kalau ada berpartisipasi di PDA itu. Mungkin kedepannya akan ini ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih 2 menit ya karena banyak. Mungkin yang masalah hukum ini di Sawahan masih mau rencana ke sana Bu, ke depannya. Oke, terima kasih. Yang kesekian kalinya saya menyampaikan di sini itu adalah menyampaikan hasil sidang pada kegiatan hari ini, yaitu Muspim Cap 1 PCA Sawahan. Semoga dari hasil rumusan atau sidang pleno tadi, baik dari komisi A sampai dengan C, insya Allah programnya sangat mendukung, sangat bisa untuk dilaksanakan di PCA Sawahan. Mudah-mudahan dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita rencanakan bisa terwujudkan sampai dengan periode 2027 sampai dengan tahun 2027 insya Allah ya. Jadi apa yang sudah kita putuskan pada siang hari ini bisa kita laksanakan di PCA Sawahan agar tujuan kita bisa tercapai insya Allah. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Baru menambahkan terima kasih, selamat berjuang di Aisyah Sawahan ini. Mudah-mudahan Allah selalu ridho pada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Marilah saya tutup sekalian aja ya Bu ya. Muspim Cap 1 PCA Sawahan ini kita ucapkan, kita baca dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini secara resmi acara kami tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya. Marilah kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dengan ditutupnya acara Muspimcap siang hari ini oleh Ibu Ketua PCA Sawahan, Ibu Haja Suliha, maka selesai pula acara kali ini dengan berakhir lancar dan sukses. Terima kasih bagi kalian yang sudah terus menonton video ini sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Stay happy, stay healthy, and stay connected. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbasis desa Korea Toibah menuju ketahanan nasional. Teologi Al-Ma'un membebaskan jiwa, tindakan nyata terus melangkah. Kemanusiaan sebagai sumber utama, pendidikan, kasih sayang, dan ketulusan. Perempuan berkemajuan mewujudkan sawahan berkeadilan. Tangannya di atas semuanya. Berbasis desa Korea Toibah menuju ketahanan nasional. Dakwah Aisyah melintas batas, karunia universal dalam nafas. Aisyah selalu menebar manfaat untuk Indonesia, untuk Indonesia. Tanah subur bumi Indonesia, perempuan bangkit membawa pesan. Kedaulatan pangan menjadi usaha, hidup adil, beradab, dan sejahtera. 108 tahun Aisyah memperkokoh ketahanan pangan. Berbasis desa Korea Toibah menuju ketahanan nasional. Teologi Al-Ma'un membebaskan jiwa, tindakan nyata terus melangkah. Kemanusiaan sebagai sumber utama, pendidikan, kasih sayang, dan ketulusan. Perempuan berkemajuan mewujudkan sawahan berkeadilan. Tangannya di atas semuanya. Berbasis desa Korea Toibah menuju ketahanan nasional. Dakwah Aisyah melintas batas, karunia universal dalam nafas. Aisyah selalu menebar manfaat untuk Indonesia, untuk Indonesia. Tanah subur bumi Indonesia, perempuan bangkit membawa pesan. Kedaulatan pangan menjadi usaha, hidup adil, beradab, dan sejahtera.